Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Pembahasan kita pada kali ini yaitunya bagaimana cara menentukan penerbangan kita batal atau tidak. Baiklah sahabat dan penonton semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini dari banyaknya pertanyaan berkenaan dengan penerbangan ini ya. Padahal sih sebenarnya penerbangan ini hanya bagikan info, jadwal, dan apa yang berhubungan dengannya. Tapi di antara pertanyaan teman-teman kita ini, ramai yang tidak tahu status penerbangannya. Bagaimana nih bang? Penerbangan saya ini pada tanggal ini, bulan ini, saya udah beli dah. Saya udah beli, tapi nggak tahu statusnya. Email belum dapat, ini belum dapat. Jadi bagaimana? Kita bisa cek sendiri dan ada caranya. Jadi cara ini berdasarkan daripada pengalaman saya sebelumnya ya. Seandainya ada di antara kita yang mempunyai info yang lebih, mungkin saya pernah buat cara ini ya. Komen di bawah supaya nanti kita sama-sama share bagaimana cara menentukan penerbangan kita ini batal atau tidak. Cara yang pertama adalah pastikan nomor handphone kita betul. Apakah kita bookingnya secara sendiri di website atau booking melalui agent, karena nanti kita akan mendapatkan pesan penerbangan AirAsia pada tanggal ini bulan ini dibatalkan. Kita akan dapatkan konfirmasi di nomor handphone. Kalau bagi yang di agent, nanti pihak agent akan bagi tahu kita di nomor handphone kita tadi. Nah, biasanya akan seperti itu. Makanya ketika kita beli tiket, pastikan nomor handphone itu adalah nomor handphone kita dan yang memang masih aktif. Karena ada pengalaman sebelum ini, teman-teman kita ini beli tiket tapi dia daftarkan nomor itu nomor kawannya, didaftarkan nomor entah siapa. Akhirnya ketika dapat konfirmasi pembatalan dia tidak tahu. Jadi bagaimana nanti tiba-tiba sampai di bandara dah batal ya, nanti diserahkan pula orang lain. Padahal yang salah adalah dia sendiri karena dia tidak mendaftarkan nomor handphonenya. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mendaftarkan alamat email kita. Ini bagi yang di website ya, yang booking tiket di website secara sendiri, pastikan alamat email kita aktif. Kadang kita pun dapatkan notifikasi di situ. Saya pernah sebelum ini dapatkan daripada nomor handphone, dapat di email pun dapat notifikasi. Dapat dua-duanya. Alhamdulillah lah waktu itu. Jadi alamat email ini alamat email yang aktif dan yang memang kita pegang sendiri. Di handphone kita ini memang terdaftar itu. Contoh di sini nanti email yang ada di handphone ini memang ada terhubung dengan AirAsia. Ketika saya beli tiket dan ada konfirmasi apakah mau check-in atau informasi apapun, bahkan email-email yang berhubungan dengan AirAsia kita akan dapat karena kita mendaftarkan email kita tersebut. Sampai di sini banyak informasi AirAsia yang diberikan, termasuklah tentang macam mana kita zakat, informasi check-in terbaru, informasi syarat penerbangan terbaru, banyaklah yang kita dapat di sini ya. Termasuklah nanti mungkin tentang tiket kita. Dan cara yang ketiga adalah yang biasa kita buat, yaitunya terus datang ke counter, bukan ke counter agent. Kalau counter agent boleh juga, tapi kadang mereka tidak tahu statusnya. Jadi lebih baiknya terus tanyakan ke counter resmi AirAsia. Kalau untuk di Kajang ini, sebelum ini ada di Plaza Metro Kajang ya. Tapi saya sudah lama tidak pergi situ, mudah-mudahan masih ada. Dan kalau di KL itu tak silap di KL Sentral ada itu. Tapi untuk sekarang ini saya tidak pasti. Jadi dimanapun kita tinggal, pastikan informasi yang seperti ini kita dapat. Contoh, kita tinggal di tempat ini, apa yang ada perkhidmatan di sini? Di sini AirAsia ada AirAsia resmi. Saya kalau pindah tuh saya cari tempat itu dulu. Apa yang berkaitan dengan kita, saya kena tahu dulu. Contoh bank apa di sini? Ini tempat tiket beli kapal, di sini ada rupanya. Ini tempat beli tiket pesawat ada di sini. Ada agen banyak rupanya di sini. Sampai saya cari, rupanya di sini ada juga counter resmi AirAsia. Saya cari sampai seperti itu. Apapun yang tentang kita warga asing ini, saya biasanya akan mencari tempat itu dulu. Apa tempat perkhidmatan yang tersedia untuk kita. Dan cara yang keempat adalah cara yang mungkin ramai yang tidak tahu, mungkin ada juga yang tahu. Yaitunya terus tanya kepada AFA. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat video ini. Oke, sekarang kita kalau ingin menanyakan ke AFA, Di sini kita pilih berita terkini COVID-19, kita pilih.
Setelah itu di sini ada beberapa pilihan. Kita cari di sini layanan pelanggan dan AFA. Kita pilih layanan pelanggan dan AFA. Kita klik saja. Ya, cukup lama juga ya menunggunya. Jadi kita harus bersabar. Mungkin bisa jadi karena internetnya slow. Jadi kita memerlukan internet yang cukup kencang lah untuk membuka ini. Atau mungkin bisa jadi karena lagi banyaknya yang menggunakan browser ini. Jadi banyak kemungkinan. Jadi kita tunggu saja kalau ada seperti ini. Bukan dia tak mau masuk tapi menunggu. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan, ada bantuan pelanggan dan di sini kita pilih flight. Kita tekan saja. Dan di sini kita pilih AirAsia flight. Kita pilih dan kita tunggu. Dan karena ini bahasa Inggris, kita pindahkan saja di atas ini, pilih bahasa Indonesia supaya memudahkan kita. Setelah itu kita bisa baca yang di bawah ini, kita baca saja dan kita pergi yang ke bawahnya dan di sini channel yang dapat dihubungi. Berbicara dengan AFA sekarang kita klik saja. Dan di sini AFA telah muncul. Saya AFA, silakan ajukan pertanyaan atau pilih salah satu topik di bawah ini. Dan di sini kalau seandainya tidak muncul, kita tekan saja ketik pesan ini dan kita klikkan penerbangan. Dan di sini ada saran status penerbangan, pesan beli tiket, dan di sini ada penerbangan itu tak tahu, tapi kita pilih yang ini, status penerbangan. Di sini ingin mengetahui status penerbangan Anda, saya siap membantu. Di sini cari rute, menu utama, cari nomor penerbangan. Kita klik saja sini cari nomor penerbangan, kita klik. Dan setelah itu nanti kita ikuti saja arahannya, apakah diminta flightnya nomor berapa, jam berapa berangkat. Nanti akan diberikan status apakah penerbangan itu masih ada atau tidak. Ini berdasarkan daripada pengalaman sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan cara seperti ini masih bisa dan bisa membantu kita semua dalam mengecek penerbangan kita sebenarnya ada atau tidak penerbangan kita saat ini. Jadi sahabat sekalian, ketika kita melihat cara tadi bertanya kepada AFA, pastikan kita sudah punya aplikasi AirAsia. Dan setelah itu kita ikuti step by step. Dan tadi, bukan tadi saja ya, beberapa hari ini juga, ketika saya masuk ke aplikasi AirAsia sangat susah masuk. Saya tidak pasti masalahnya apa, mungkin internet atau mungkin sistemnya yang mungkin lambat. Dan ketika saya pindah ke step atau langkah 1 ke langkah 2, langkah 2 ke langkah 3, itu sangat lama tadi, sangat lama. Bahkan memerlukan beberapa menit sampai 2-3 menit. Jadi tadi ada beberapa langkah, akhirnya saya memerlukan sampailah 8 hingga 10 menit ya. Jadi seandainya ada teman-teman yang ingin minta tolong, bang boleh tak tengokkan di AFA ini. Saya mungkin tidak bisa membantu ya, karena untuk membuka itu saja lama. Dan yang bertanya ini bukan 1-2 orang. Kalau 1-2 orang yang bertanya tidak masalah. Tapi yang minta tanyakan jadwal ini puluhan bahkan ratusan. Bukan hanya di YouTube, di IG ada, di Facebook ada. Jadi kekuatan saya untuk membalas itu tidak mungkin. Kalau saya sempat saya buat, tapi kalau banyak saya abaikan. Itu berkenaan dengan jadwal ya. Tapi berkenaan dengan yang lain, kalau saya tahu dan memang ada update terkini, itu saya balas insya Allah. Jadi itu saja teman-teman dan sahabat sekalian, bagaimana cara tahu penerbangan kita ada atau tidak. Tapi untuk lebih mudahnya macam ini ya. Kalau seandainya penerbangan kita di cancel, ada yang komen di situ sampai 4-5 kali di cancel, sampai bilang sakit hati sama AirAsia. Ginilah, udah tahu kita macam itu, belilah tiket maskapai lain. Walaupun mahal, tapi kita sampai di rumah kan. Ya, kita sampai di rumah. Dibandingkan dengan kita berulang kali cancel, harga tiket yang kita cancel tadi dah berapa habis. Kita bandingkan dengan harga maskapai yang pasti. Jadi kita terbang saja dengan maskapai yang pasti terbang. Atau yang lebih murah adalah dengan kapal. Itu sekarang Situalang dan Pasir Gudang di Johor itu ada dibuka. Jadi bisa untuk membantu kita cepat pulang. Dan ingat ketika pulang dengan kapal ini hati-hati. Jangan terlalu banyak bersentuhan. Mudah-mudahan kita selamat sampai di tujuan dan di rumah masing-masing. Amin. Terima kasih, itu saja. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.